Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita melangkah di hari baru anugerah Tuhan Jumat 4 Februari 2022. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 20, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Memulai seluruh kegiatan kami hari ini, kami terlebih dahulu membuka diri, memohon hikmat, kekuatan, dan bimbingan-Mu. Firman-Mu akan meneguhkan kami, menguatkan. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar ketika kami membaca dan dibaca oleh firman-Mu, kami sungguh diteguhkan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 20 dimulai dari ayat yang ke-22. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Amin. Firman Tuhan. Selalu ada konsekuensi menjadi tema perenungan kita hari ini. Dena Sang Buana. Setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa dan tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuatnya sampai akhirnya diperhadapkan pada kenyataan pahit. Mari kita belajar tentang konsekuensi tindakan dari kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, maka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai dan ia akan dikumpulkan bersama leluhurnya. Ayat 24 dan ayat 26. Dan jabatan imam akan digantikan oleh anaknya Eleazar. Ayat 25 sampai 28. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meribah. Ayat 24. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan. Dalam hidup
ini. Kita bebas memilih, tapi pilihan kita haruslah pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Namun, kadang kita tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan sendiri-sendiri. Jalannya dipandangnya baik, padahal di mata kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut menanti di depan mata. Yakobus 1 ayat 14-15. Mari kita mewaspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan berkurang karena kecerobohan kita sendiri. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan, meneguhkan kami sebagai anak Tuhan, bahwa setiap tindakan yang kami ambil selalu ada konsekuensi. Biarlah kami terus belajar menggantungkan diri kami, Tuhan yang menguatkan, menopang, dan memberkati. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat. Lengkapi sukacita seluruh warga jemaat di tengah-tengah rumah tangga masing-masing yang bersyukur atas pimpinan, kekuatan, keteguhan dari Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Dalam syafaat kami sehati berdoa untuk semua jemaat yang saat ini dalam duka cita. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Peter Ronda, keluarga almarhum Bapak TR Andi Lolo, keluarga almarhum Bapak Julius Dengen, keluarga almarhum Bapak Pendeta Einarso Dedi Denggo, keluarga yang berduka di tengah-tengah jemaat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kuatkan, hiburkan, dan teguhkan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang saat ini tengah dalam perawatan di rumah sakit. Kami mohon berkat Tuhan untuk orang tua kami, Nenek Arfan, Nyonya Margareta Kobong, yang sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Stella Maris. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Rante. Kami berdoa untuk Bapak Musatina. Kami berdoa untuk Ibu Simon Tando yang terus mendapat perawatan secara intensif di rumah. Kami berdoa untuk Nyonya Ludia Sonda, Nyonya C.H. Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Ibu Kiring Kalak Suso, Bapak Oni Lakbu Awal, Nyonya Naomi Marten Bunga, Bapak Filipus Silambi, Bapak Agustinus A. Parangan, Saudara Liliani, Oma Keti, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Ludia Parello, Bapak Eliroy Kapo, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Nyonya Luciana Sareong, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Musatina, Bapak Yunus Salu, Nyonya D. Palayukan, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf Samben, Heni Bungin, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Marten Barle, Nyonya Desiana Dusito, Bapak Yakobus Pagiling,
anak mantu dari Nyonya Lince Sipi, Stefani Lambe, Bapak Pendeta Kristoporus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Nyonya Peter Tenna, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di tengah-tengah mendoakan proses peneguhan majelis gereja jemaat Rama yang terpilih. Tuhan berkati seluruh pengurus OIG yang mempersiapkan diri bagi pengurus yang terpilih. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat. Engkaulah Tuhan gembala yang baik. Mohon berkat-Mu bagi pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Kota Makassar. Tuhan berkati pelayanan Gereja Toraja dari tingkat jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Tuhan berkati. Inilah kami yang berdoa, inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.